Sehingga saya mau diusir, bahkan mau disiram air panas dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Karena yang di channel ini kita akan bahas bagaimana perjuangan seorang ustadz, seorang dai dalam menyebarkan syiar-syiar agama Islam di Kabupaten Aceh Tenggara khususnya. Hari ini kita akan berkunjung ke salah satu dai perbatasan, yaitu dai di desa Uning Segugur, yaitu Ustadz Qasim. Kita akan berbincang dengan beliau bagaimana proses dan perjalanan dakwah beliau dari Sumatera hingga sampai ke Aceh Tenggara. Tapi sebelum kita mendengarkan bagaimana perjalanan dan perjuangan dakwah beliau dari Sumatera hingga ke Aceh Tenggara, kami ingatkan kembali kepada seluruh sahabat perjuang dakwah agara dimanapun Anda berada untuk tetap dukung channel kami dan tetap setia pada channel kami dengan like, subscribe, share, and comment. Sahabat perjuangan dakwah agara dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di Masjid Sabilillah Desa Uning Segugur. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita yaitu Ustadz Qasim SPDI sebagai dai di Desa Uning Segugur. Kita akan berbincang bagaimana perjalanan dakwah beliau di Desa Uning Segugur dan di Kabupaten Aceh Tenggara secara umumnya. Ustadz, mohon penjelasan dulu Ustadz, sejak kapan berdakwah ataupun bertugas di Desa Uning Segugur, Ustadz? Kalau di Desa Uning Segugur baru menjelang 1,5 tahun dari mulai 2018 akhir. Sebelumnya Ustadz di desa mana? Sebelumnya saya di Desa Titi Panjang, Prapat Timur. Titi Panjang, Prapat Timur. Laya Bulan, Kecamatan Laya Bulan. Kalau secara umum Ustadz, sejak kapan mulai berdakwah di Aceh Tenggara? Di Aceh Tenggara 2009. 2009 sudah aktif berdakwah. Itu masih di bawah lembaga dinas syariat Islam. Iya. Tapi sebelumnya saya sudah juga pengalaman di kabupaten lain sebelum ke Aceh. Sebelum ke Aceh ini pernah berdakwah di Kabupaten Sumatera. Di Dairi Sumatera Utara, Ustaz. Ya. Bisa diceritakan Ustaz, perbedaannya berdakwah di daerah Sumatera dengan daerah Aceh? Jauh. Kalau di daerah Dairi sana karena mungkin basirohnya sedikit, jadi ada saling membantu dengan masyarakat, ada keterkaitan. Jadi masyarakat itu betul-betul membutuhkan dai. Ini sedikit menarik. Apakah memang di daerah Ustadz ditugaskan ini memang kurang dibutuhkan ya Ustadz? Nampaknya seperti itu karena di sini udah lengkap. Ada dainya, ada guru ngajinya, ada imamnya, wati bilal. Sementara memang di desa-desa lain yang diminta kadang-kadang tidak dipenuhi, atau apakah mungkin ini secara ditinjau di lapangan atau mungkin ada pribadi untuk menempatkan ke sini. Gitu. Jadi Ustaz, 2009 mulai berdakwah, aktif berdakwah di Aceh Tenggara. Tentu banyak suka duka yang dialami oleh seorang pendakwah, seorang ustadz, seorang tenfu. Bisa diceritakan dulu Ustaz, dukanya menjadi seorang pendakwah, seorang dai, seorang ustadz? Kisah duka ya. Waktu pengalaman jadi dai dulu, karena kita masih baru-baru paham sunnah sama dengan paham Muhammadiyah persis itu, sehingga ada beberapa poin di masyarakat yang tidak disukai. Di antaranya saya tidak memakai kunut, tidak doa bersama, tidak makan di tempat takjiah, kemudian tidak pakai usoli. Itu yang membuat berkembang di masyarakat sehingga saya mau diusir, bahkan mau disiram air panas dan lain sebagainya. Cuma karena saya yakin bahwasanya ini pun sebenarnya adalah ada keterangannya, sehingga didatangkanlah kepala dinas waktu itu sama ketua dai, ketua forum dai, diislahkan. Di Aceh siapa Ustaz? Dulu waktu itu ketua forumnya Ustadz Iskandar LC. Iskandar LC. Yang sekarang udah pindah ke Subul Salam. Terus diislahkan sama Ustadz Iskandar, sama kepala dinas. Nah, sebenarnya bukan salah Ustadz Qasim. Ini semuanya ada keterangan. Kita yang harus belajar. Harus saling menghargai. Iya. Cuma dikarenakan memang mereka lebih kuat mendominasi, sehingga saya pun mengambil trik untuk itu adalah
untuk diamalkan untuk pribadi. Sementara untuk di luar kita paham kaum tua saja. Kaum tua. Ya, disesuaikan dengan masyarakat. Jadi alhamdulillah di tempat lain diterima. Di mana-mana pun seorang dai itu pasti kena sunnatullah. Iya, sunnatullah. Siapa yang menegakkan kebenaran, menuai kebenaran, pasti akan ada rintangan. Begitu juga ada peribahasa penanam padi ini yang duluan tumbuh bukan padi tapi rumput. Rumputnya duluan. Nah, justru itulah kita harus bersabar dalam menghadapi tantangan. Karena kita baca sirah nabawiyah bagaimana Rasulullah diutus menjadi seorang rasul, disebut orang gila, macam-macam. Cuman alhamdulillah dengan membaca sirah itu kita menjadi semangat dan berjuang untuk di jalan Allah. Karena inilah perbuatan yang paling mulia. Dakwah. Paling mulia. Bahagianya, Ustaz. Tadi dukanya bahagianya menjadi seorang dai. Nah, bahagianya alhamdulillah untuk khususnya dai Aceh mungkin disetarakan basirahnya dengan PNS lain. Dengan PNS lain. Seperti itu. Berdakwah tadi Ustaz 2009 hingga saat ini masih aktif berdakwah di Ning Sebugur maksudnya. Itu tupoksi yang tertulis di sini Ustaz. Iya. Itu adalah menjadi landasan dai dalam bergerak berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Jadi Ustaz, apakah setiap dai harus menguasai ini Ustaz? Iya, betul. Cuman itu yang saya katakan tadi. Tupoksi ini akan berjalan apabila masyarakatnya betul-betul membutuhkan. Oh, betul-betul membutuhkan dia akan berjalan. Seperti dulu kami di titik Panjang. Mereka memang butuh. Cuman ada alasan dari pihak Aceh bahwasanya di situ terlalu dekat ke kota. Karena di kota pun sebenarnya rawan masalah akidah itu di mana-mana pun. Apalagi di kota itu ada sekarang ini serangan yang paling mematikan yaitu narkoba. Ini baru-baru ini juga ada di desa lain seperti Pulau Latong sangat memohon kepada saya, khususnya kepada dinas Islam tugaskan di situ. Cuman pertimbangan kepala dinas tadi itu masih terjangkau kepada yang dalam. Jadi saat ini marak para ustadz, para dai kita di luar sana baik di daerah Aceh maupun di luaran menggunakan sosial media sebagai sarana dakwah. Apakah menurut Ustadz sarana dakwah seperti sosial media Facebook, YouTube, Twitter, Instagram cocok atau efektifkah diterapkan di Aceh Tenggara? Ya. Sebenarnya sih setengah-setengah ya. Ada efektif, ada juga tidak. Efektifnya gimana? Efektifnya ya kita tidak terlalu capek seperti dulu membuat laporan. Ya, setahun. Kita begitu hari ini masuk, hari ini terkirim. Cuman tidak efektifnya ada juga memang dai-dai yang tidak terjangkau seperti sinyal. Nah, seolah-olah kita tidak bekerja. Begitu padahal yang cuaca tidak bagus. Seperti itu. Rata-rata para dai, para tengku, para ustadz di Aceh Tenggara ini adalah lulusan pondok pesantren. Nah, boleh kami tahu latar belakang pendidikan? Sebenarnya kalau latar belakang saya dari SD negeri masuk ke pesantren Persis. Pesantren Persis. Persatuan Islam Jawa Barat, Kampung Garut. Nah, Jawa Barat. Berapa tahun? 7 tahun juga, ada tajhijiyahnya, kelas 0 di situ. Ada kelas 0 setahun, 7 tahun di sana. Iya. Lanjut. Kemudian langsung dioper ke Sumatera tadi. Langsung dioper. Bekerja sama dengan Yayasan Asy-Syahadah. Dari pihak yayasan menggaji para dai yang lulusan alumni Persis, kemudian dari pihak daya menampung calon-calon dai. Mencetak 100 dai dulu, ada hitam di atas putih perjanjian seperti itu. Cuman mungkin pemahaman Persis sama dengan Muhammadiyah. Pertama saya dakwah itu tidak diterima karena ada bau-bau salafi lah, sunnah macam-macam. Alhamdulillah setelah 2 tahun ada pengalaman sehingga saya menguasai bagaimana medan dakwah yang berada di masyarakat Aceh Tenggara, sehingga seperti biasa bisa kunut, bisa doa bersama, ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Oke Ustaz, apakah tadi waktu saat bertugas di dairi juga sebagai dai? Iya. Karena setahu saya dai itu saya pikir hanya khusus di Aceh. Cuman mungkin di situ ada kalau di yayasan dai cuman di
Depag itu penyuluh agama. Oh, penyuluh agama. Dua-duanya saya ikuti. Oh, dua-duanya diikuti, Ustaz. Memang istilahnya memang tidak sama dengan Aceh. Kalau Aceh sama istilahnya ada kebahagiaan tertentu, tapi kalau di daerah hanya sangat minim. Cuman mereka sangat butuh. Sangat betul-betul dihargai. Betul-betul dihargai seorang dai. Itu dikasih fasilitas rumah, kemudian beras tidak beli, dikasih segala macam lah. Kebutuhan Kebutuhan sehari-hari sehari-hari. dilengkapi oleh Iya. masyarakat setempat yang membutuhkan dai itu, Ustaz. Sama berkahnya lah. Sama berkahnya. Jadi Ustaz, apakah menjadi dai ataupun menjadi seorang ustadz itu apakah cita-cita sejak kecil? Iya, betul. Karena dulu di waktu masih SD pun nama saya itu sebenarnya Qasim Nur Seha. Dulu ada Qasim dai Nur Seha. Kramat Asem, penasihat Presiden Soeharto. Nah, mungkin menyematkan orang tua saya ke nama tersebut, mudah-mudahan di masa depan menjadi dai. Jadi Ustaz, apakah tolak ukur keberhasilan seorang dai menurut Ustaz? Sebenarnya keberhasilan itu tidak bisa dikategorikan ini misalnya sudah mampu tapi berjuang ini ada rintangan itu termasuk juga berhasil. Kenapa yang disampaikan ini tidak semua masyarakat menyenangi. Jadi tolak ukurnya yang pertama bisa meregenerasikan. Bisa meregenerasi. Jadi ada ketika kita tidak ada di tempat ada orang lain yang menggantikan. Ada yang menggantikan. Salah satunya tolak ukurnya keberhasilan bisa menularkan ilmu-ilmu itu yang bisa menggantikan dai itu. Selain ilmu Ustaz, ilmu yang harus mumpuni di bidang dakwah, menurut Ustaz apalagi yang harus disiapkan seorang pendakwah? Ya, seorang pendakwah bukan hanya di bidang ilmu agama, tetapi kalau bisa menguasai di bidang ilmu dunia juga. Karena tidak sedikit hari ini masyarakat itu tidak menilai dari segi keilmuan, tapi kalau keduniaan kita kuasai, ikut campur dengan masyarakat, bisnis misalnya atau pertanian, aku rasa itu lebih memudahkan. Lebih memudahkan. Ketika mereka alasannya capek, kita pun sama terjun di lapangan. Iya, sama juga capek. seperti Jadi nggak ada jadi alasan Ustaz. Oke Ustaz, terakhir Ustaz, pesan-pesannya untuk channel YouTube Pejuang Dakwah Agara yang ada di rumah. Ya, pesan saya kepada channel Agara dilanjutkan karena mungkin tidak sependapat dengan saya, ada dai-dai lain yang mungkin lebih mumpuni pengalamannya, kemudian juga ide-idenya cemerlang, dan teruskan karena mungkin dengan adanya seperti ini lebih didengar oleh lebih didengar penguasa-penguasa atau oleh birokrasi-birokrasi, karena hari ini ada juga yang sensitif kepada dai bahwasanya percuma ada dai tetapi tidak ada keberhasilan. Tapi itu juga banyak, kalau kita lihat di Facebook atau di WA hari ini sudah banyak para dai mengislamkan. Iya, betul. Ya, alhamdulillah dengan adanya para dai, istilahnya di samping seperti pintu gerbang menjaga kemurtadan, juga mereka sudah berkiprah memasukkan Islam orang-orang luar, orang-orang non-Islam itu. Oke Ustaz, terima kasih telah bersedia berbincang di perjalanan dakwah bersama kami di channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terus berjuang dalam berdakwah. Mudah-mudahan dakwahnya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua. Demikian tadi perbincangan kami dengan Ustadz Qasim SPDI tentang bagaimana perjalanan dakwah beliau dari Sumatera hingga sampai ke Aceh Tenggara. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menjadi iktibar kepada kita bersama untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.